Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih mahasiswa sekalian? Tetap semangat belajar online ya di channel Bustami Syam. Kali ini kita akan belajar tentang konsep desain. Kita akan masuk ke disturbance, respon, dan karakteristik dari material sekaligus. Kita mengambil satu kasus ya, satu atau dua kasus. Mari disimak, dan sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Oke, terima kasih. Ayo kita mulai. Baiklah, seperti biasa kita menggunakan buku teks Checklist Mechanical Engineering Design. Edisi yang ke-14 ya, coba dicatat edisi yang ke-14. Hari ini kita menggabungkan sekaligus bab 2 dan bab 3. Jadi kita akan belajar secara paralel bab 2 dan bab 3. Ada apa di bab 2? Bab 2 di sana ada dijelaskan tentang materials ya, tentang strength and stiffness. Sedangkan pada bab 3 ini tentang load ya, disturbance and stress. Stress itu adalah respon dari material atau respon dari struktur akibat pembebanan. Nah, jadi bagaimana kita akan lebih cepat kalau kita mengambil satu contoh eh, di mana ada sebuah struktur ya, ada sebuah struktur, katakan ya, saya gambarkan sebuah struktur di sini ya. Ini katakan ini plafon ya. Nah, di sini ada satu batang. Nah, batang ini akan dipakai untuk katakan di sini di dalam kelas itu ada LCD, ya kan? LCD. Nah, LCD itu ini dia LCD-nya. Oke, ini LCD. Nah, batang ini adalah batang, katakan ini batang bulat seperti ini. Dan LCD ini beratnya, berat LCD itu kira-kira saja, ya kira-kira ya namanya juga, kira-kira ini titik beratnya kira-kira massa kali gravitasi W-nya, ini kita mengabaikan berat batang. Ya katakanlah W itu sama dengan ya 3 kilo, kira-kira 30 Newton, 30 Newton. Nah, karena ini vektor, maka tentu dia ada arah, arahnya arah gravitasi tentu ke bawah, kita lihat di tanda panah. Nah, kita akan cek ya, anggapan bahwa batang ini terikat dengan kuat di sini. Walaupun kita bisa cek juga kekuatan sambungan di sini, tapi yang akan kita cek adalah bagaimana kekuatan batang ini, kekuatan batangnya. Nah, jadi eh, yang kita perlukan atau yang dimiliki oleh sifat batang ini adalah dia punya satu ya. Kemudian dia punya rho. Itu adalah modulus of elastisitas. Jadi katakan ini GPa satuannya. Rho itu kilogram per meter kubik ya kan. Eh
Eh, Ya mungkin tahu kenapa kilogram per meter kubik karena kita di sini pakai PA ya. PA itu Pascal. PA itu kan Pascal. Pascal itu satuannya adalah 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Jadi meter harus meter. Jadi giga itu 10 pangkat 9 ya. Nah, jadi Bro, kemudian tentu punya ukuran gitu ya, punya ukuran. Jadi ukurannya katakan ukurannya itu L ya, L. Ini padat ya. Ini ada diameter D. Ini katakan ini D. Nah, akibat gaya berat W ya, akibat W, akibat W terjadi stres atau tegangan ya, sigma. Katakan kalau kita ingin cek sebuah elemen kecil di sini ya, maka di sini akan terjadi tegangan internal sigma. Nah, karena ini arahnya tarik, ini tensil, nah tentu batang ini akan juga positif ya, tensil. Ya, nih. Jadi load itu V, stresnya sigma. Nah, berapa besar sigma atau bagaimana merumuskan sigma? Itu mudah kan kita sudah pelajari, yaitu gaya gaya per satuan luas. Luas apa? Luas yang kita tinjau di sini adalah luas dari potongan batang. Jadi yang diameternya D. Gayanya itu tidak lain daripada mg W dibagi dengan luas pi per 4 karena bulat ya, pi per 4 kali D kuadrat. Nah, sehingga sigma atau tegangan yang terjadi pada batang itu sama dengan 4 W per V D kuadrat. Jadi kalau W-nya diketahui, ya, W-nya diketahui, ini diketahui, kemudian kita ketahui D, kita akan bisa menghitung apa? Sigma. Satuannya apa? Satuannya adalah eh, terakhir kita harus apalah? Karena D itu milimeter kuadrat, kita ingin terakhir itu MPa. Apa MPa itu? MPa itu sebenarnya sama dengan Newton per milimeter kuadrat. Dari mana itu? Mega kan 10 pangkat 6. PA, Pascal apa tadi? Newton per meter kuadrat. Meter ke mili 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat 6 Newton ya, milimeter ya, milimeter pangkat berapa? Milimeter pangkat 2 ya, kali 10 pangkat karena kita pindahkan ke atas 10 pangkat min. Ya kan? Jadi makanya tinggal akhirnya Newton per milimeter kuadrat. Inilah satuan sigma yang kita, berapapun hasilnya. Ya, kalau tadi kita katakan beratnya 30 Newton, ya, sekarang kita ambil W sama dengan 30 Newton. Oke, D sama dengan katakanlah 10 milimeter. Di 1 senti W-nya. Nah, berarti luas penampang ya, atau
Atau kita bisa langsung masukkan tegangan yang timbul itu adalah apa tadi? 4W ya. Ini 4W per VD pangkat 2. Berapa itu? Sama dengan 4 kali 10, 4 kali 30 ya. Ini Newton ya. Newton per V D D-nya berapa tadi? 10 milimeter. Berarti 100 V kali 100. Atau sama dengan berapa? Eh, 4 dengan 100 ini 25 ya. Jadi 30 per 25 V. Satuannya apa? Mega Pascal. Mega Pascal. Nah, berapa 30 per 25 V? Ya, itu bisa dihitung dengan kalkulator. Silakan hitung berapa kira-kira sama dengan 0,38 mega Pascal. Jadi kecil ya. Ya kecil karena bebannya juga kecil gitu. Tapi kita nggak mempermasalahkan kecil atau besar ya. Nah, jadi yang kita permasalahkan apa di sini? Bahwa akibat gaya W, gaya W ini akan terjadi tegangan pada batang. Nih, batangnya diameter 10, beratnya 30 Newton. 30 Newton itu kalau 1 kilogram kan G Newton. 1 kilogram itu kira-kira 10 Newton lah. Nah, jadi kalau 3 kilogram, 3 kali 10 ya 30 Newton. Jadi memang kecil. Nah, udah kecil, diameternya kita ambil 10 milimeter. Jadi tentu ya, maka tegangan yang timbul juga kecil. Nah, sebagai seorang insinyur dengan tegangan yang timbul 0,38 ya. Sekarang kalau itu kita buat dari baja ya. Ini jika bahan batang ya, ini terbuat dari steel ya. Misal IC 1020 CD. Apa itu IC 1020 CD? Ya. Untuk mengetahui apa itu IC 1020 CD, di buku sikli itu kita bisa lihat di tabel ya. Tabel coba kita buka tabel ya. Cepat, sebentar, tabel sebentar, ke bawah. Yes, ya. Nih, jadi di tabel itu di bagian belakang ya para mahasiswa sekalian. Jadi kalau PDF, kalau Anda juga pegang PDF seperti ini, itu di bagian belakang ada tabel bahan ya. Jadi rujuk ke situ. Kita lihat ya pelan-pelan, pelan kita lihat tabel A20 atau A21 ya, kita lihat pelan-pelan. Kan sudah makan semua kan, jadi nggak ada masalah ya kan? Saya belum. Oke, tapi tahanlah dulu nih. Saya selesaikan konten ini dulu, baru kita makan. Ya demi mahasiswa lah, ya kan?
Oke, nah ini A21 Mechanical Properties. Oh, A20 berarti. Oke, oke, ini dia. Ini A20. Kita bilang tadi IC 1020. Berarti ini ya IC ya. IC. Ini karbon kontennya sekitar 0,2% ya. CD ini. Maka kita dapatkan dia punya tensile strength atau SUT-nya 470 dan yield strength-nya 390 megapascal. Nah, kita lihat. Tadi yang timbul itu hanya berapa? 0,3. 0,3. Strength strength-nya baik yield, yield itu berarti kan dia berubah sampai terjadi perubahan plastik. Ya, kalau pedoman kita karena ini bendanya adalah ductile, maka yield strength itu sampai 390. Nah, pertanyaannya ya, mubazir tidak itu? Mubazir, nah ini orang insinyur, ya tukang insinyur ini ditanya nih, ngapain pakai IC 1020 CD 390, ya kan? Harganya lebih mahal kan? Eh, Padahal yang timbul, eh, ya kan, yang timbul tegangan internal tadi hanya berapa? 0,3. Jadi kalau demikian kita kembali dulu ke sana. Ini saya copy dulu ya. Kita kembali ke sana. Saya copy dulu. Oke. Nah, kita kembali ke atas. Eh, Mana dia? Yes, kita kembali ke atas. Oh, ini bukunya ya tadi ya. Buku Chemical Engineering, Design. Di mana kemarin tuh kan kita udah mau bacakan sejarah sikli ya. Udah di udah dibuka belum videonya? Itu bagus sekali tuh. Seorang profesor pada umur waktu itu 67 tahun ya. Masih bisa bawa tamaran itu perahu laju ya, perahu layar untuk ngebut-ngebutan di air. Nah, jadi waktu itu sengaja tuh supaya dia mendapatkan hobi baru ya. Dan ternyata didukung oleh istrinya. Ya, sesuatu kata istrinya, lanjut gitu ya. Menyala bang, menyala, lanjut saja. Yang penting kau happy lah. Nah, begitu. Jadi kembali lagi ke sini, sorry agak panjang ini. Kita harus putar ke bab 3 tadi ya. Ke bab 3. Tapi sebelum bab 3, kita lihat dulu di bab 2 ini. Di bab 2 ini kan, nah ini dia. Bab 2 ini saya paste dulu di sini. Image tadi saya paste. Nah, ini kita lihat tadi ya. Ini walaupun sambil kita seluruh-seluruh, tapi ini ilmu yang saya berikan ini. Jadi coba disimak baik-baik. Jadi yang harga 390 itu adalah harga yield point ini. Nah, jadi inilah harga eh, 390 ya. Kemudian harga 470 itu ultimate ya. Untuk desain kita jangan tunggu ultimate ya. Jangan tunggu sampai sini, sudah terlambat. Kalau 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 dia struktur yang presisi hanya kita bisa kasih poin sampai apa namanya titik PL, ya kan? Apa itu PL? Proportional limit. Ini udah pasti kalau ditarik ya, di, di, ditarik ya, dilepas itu pasti kembali. Itu artinya. Tapi kalau elastic limit, walaupun ini hampir lurus, tapi apa? Tetapi sebenarnya telah terjadi sedikit perubahan plastik, ya sedikit. Nah, tetapi di data biasanya yang ada itu SY. Nah, ini dia SY. Ya, seperti di tabel tadi, ini kan dari tabel A21 tadi, A20 kan? A20. Jadi ini yang 300, berapa tadi? 390. Nah, supaya jatuhnya ke PL,
sorry, ini suara jadi keras. Maka kita dibagi dengan faktor keamanan. Jadi kalau besar kali, ya 390 yang terjadi hanya 0,3, berapa faktor keamanan? Ya, itu bukan faktor keamanan lagi, tetapi stupidity factor, ya faktor kebodohan tuh stupid gitu ya. Jadi, ya, oleh karena itu solusinya apa? Solusinya ya kembali ke sini. Solusinya gantilah, jangan jangan nggak perlulah IC 1020 itu Anda pakai di situ, dan nggak perlulah diameter sampai berapa? Sampai 10 milimeter. Kenapa? Karena yang timbul itu jauh lebih kecil daripada kekuatannya. Jadi saya ingin simpulkan, ini kita belum bicara desain ya, bagaimana mendapatkan ukuran yang optimum. Berapa sih yang sebenarnya yang paling baik itu kan? Eh, Kuat dia, tapi bahannya pas gitu ya. Berapa? Itu kita bicara pada video berikut. Jadi dalam hal ini ya, saya hapus lagi image tadi ya, image tadi. Kita bisa kembali ke yang penting dulu bentuk. Di dalam desain itu kita memilih dulu bentuknya seperti apa. Apakah bentuknya ini padat atau bentuknya hollow, permukaan bulat atau permukaan segi empat. Itu seorang desainer kita tentukan itu dulu. Ya, panjang ini sesuai kebutuhan. Panjang kali nanti ketubruk sama mahasiswa di ruangan ya kan. Terlalu tinggi juga susah. Di berapa ini kita tentukan. Habis itu dalam desain kita memilih material. Nah, memilih material kita bisa lihat apa yang tersedia. Jangan sampai kita pilih material yang nanti dia ditiup angin sedikit udah melengkung. Bisa jadi yang mana? Nah, tapi itu kita bicara memilih material ya sampai ke dimensi berapa di ini kan kita mengambil di mengecek apa berapa yang timbul. Nah, dari yang timbul ini kita bisa buat eh, kita bisa prediksikan faktor keamanan, ya kan? Jadi faktor keamanan tadi dia punya SY misalnya ini ya per SF sama dengan sigma tadi ya sigma. Kalau kita lihat di sini berarti SF atau safety factor sama dengan SY per sigma. 390 per sigma berapa? 0, yo 0,382. 0,382. 0,382. Waduh, ya kan? Besar kali ini SF ini ya. Ini too big, too big ya, too big. Nah, solusinya apa tadi? Ya, diameter, cek material, ya kan? Material apa yang cocok? Nah, itu kita bahas pada apa video berikut ini. Dan ini masih beban beban aksial ya, beban aksial. Bagaimana nanti kalau bebannya kita harus perhitungkan ini kalau angin misalnya ya kan? Berarti ada beban bending. Bagaimana kalau berputar ya kan? Kadang-kadang LCD di kelas rusak, lalu remote-nya nggak terpakai, terpaksa main manual tinggi, akhirnya pakai galah. Nah, ini bisa bending ya, bisa berputar. Nah, kita harus perhitungkan, tapi itu nanti jangan sekarang terlalu lama. Mudah-mudahan bisa diikuti ini sambil seluruh segala macam, tapi Anda paham. Kalau ada pertanyaan, jangan segan-segan, tulis di komen ya. Nah, jangan lupa share kepada teman-temannya di teknik mesin seluruh Indonesia yang mengerti bahasa Indonesia. Silakan di-share. Terutama yang di Aceh, di mana lagi ya, silakan.
Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.